Maukah engkau aku ajarkan yang lebih dahsyat dari semua itu? Itu yang kemudian kita dengar, kita sering sebut dengan zikir Fatimah. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Sayyidina Ali dapat talqin dari Sayyidah Fatimah, lalu beliau mengatakan, "Fama taraktuhu," aku tidak pernah meninggalkan zikir Fatimah sebelum tidur, kecuali waktu perang Siffin aku membacanya sepertiga malam terakhir, karena perang belum usai. Kekuatannya sama dengan orang punya pembantu, punya pasukan. Sallallahu alaihi wasallam. Loh, kok zikir bisa bikin kuat? Ya, zikir itu menguatkan apa zikirnya, melemahkan musuhnya. Kalau takbir mulai dari sini, getarkan dulu yang di sini, bikin takut dulu yang di sini, baru bisa membuat takut orang yang di sana. Bapak Ibu, saudara-saudariku, kalau kita hidup, anak kita siapa yang nanggung? Siapa yang ngasih rezeki? Kita apa Allah? Kalau kita mati, siapa yang beri mereka rezeki? Allah. Jadi masih takut mati? Masih takut mati? Masih, ya wajar. Bekalnya kurang. Sayyidina Abu Hurairah zikir 12.000 sebelum tidur, itu pun mau meninggal, beliau ada rasa takut. Ini ada yang zikir 12.000 nggak sebelum tidur? Alhamdulillah belum gitu ya. Baru zikir 33, dan mikir 100 lagi gitu ya. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, beliau mengatakan, saya tidak dapat tidur kalau belum menyelesaikan wirid 12.000. Tapi itu kan Abu Hurairah, antum gak usah ngikutin yang gak kuat ya. Allah itu la yukallifullahu nafsan illa usaha. Kayaknya pakai ayat itu mulu ya. Biar ngeles, ya Allah, gak sanggup ya Allah gitu ya. Yang penting ente punya jawaban kalau ditanya Allah. Yang penting punya jawaban. Tapi ada yang gampang. Jidahnya para habaib dan para asyraf, Sayyidatuna Fatimah alaihassalam. Apa kata beliau? Ketika aku disuruh suamiku Sayyidina Ali untuk meminta jatah budak atau pembantu kepada Sayyidina Muhammad SAW, ayahnya. Ini minta fasilitas. Apa kata Sayyidina Muhammad SAW? Ayahandanya, wahai Fatimah, anakku, maukah engkau aku ajarkan yang lebih dahsyat dari semua itu? Itu yang kemudian kita dengar, kita sering sebut dengan zikir Fatimah. Zikir Fatimah. Apa zikirnya? Mirip seperti zikir ba'da sholat. Ternyata thariqah itu sederhana. Kenapa orang mikirin kalau ikut thariqah bertasawuf itu ribet? Ternyata berthariqah itu mudah. Kata Sayyidah Fatimah, allamani Rasulullah SAW mengajarkanku, cukup baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, tutup la ilaha illallah, tidur. Nanti bangun kekuatannya sama dengan orang punya pembantu, punya pasukan. Sallallahu alaihi wasallam. Loh, kok zikir bisa bikin kuat? Ya, zikir itu menguatkan apa zikirnya, melemahkan musuhnya. Sayyidina Al-Mustafa Muhammad SAW, ketika beliau sudah dihunuskan pedang ke lehernya, itu yang menghunuskan nanya, ya Muhammad, siapa yang melindungi engkau dari pedangku? Beliau hanya mengatakan Allah. Coba ente baca Allah, itu bisa jatuhin pedang orang gak? Bisa jatuhin musuh nggak? Maka takbir kita belum layak dibawa berjihad. Jangan malu-maluin yang punya nama. Kalau takbir mulai dari sini,
Getarkan dulu yang di sini, bikin takut dulu yang di sini, baru bisa membuat takut orang yang di sana. Maka wajar disebutkan dalam hadis yang sahih, nanti di akhir zaman Bani Rum itu masuk Islam bukan dengan perang, mereka ditaklukkan cukup dengan takbir. Itu takbir yang bagaimana? Takbir yang Sayyidina Mustafa SAW ajarkan. Dikatakan oleh beliau, yang melindungi Allah. Jatuh pedangnya, diambil lagi, diulang lagi, pertanyaannya begitu dijawab Allah, jatuh lagi, sampai ketiga orangnya kemudian syahadat. Udah begitu belum? Mau amar ma'ruf nahi mungkar, ente pakai kalimat-kalimat yang kemudian jorok, nggak pantas. Kalau amar ma'ruf nahi mungkar, mesti bil ma'ruf, jangan mendatangkan kemungkaran baru. Kita lagi menegur orang, nggak boleh dengan kata-kata kasar. Mesti dengan kalimat yang ma'ruf. Apa arti ma'ruf? Ma'ruf itu yang dikenali maknanya. Dia paham, kita paham. Jangan ente doang yang paham. Itu yang disebut Jadi amar ma'ruf itu labudda ayyakuna bil ma'ruf. Mesti dengan cara yang ma'ruf. Gimana? Udah ketemu senjata belum? Dulu di Indonesia ada namanya Syekh Qadirun Yahya, makbarahnya deket sini, Sawangan sini, ya Pengasinan agak ke belakang lagi. Itu beliau ketika sakit di rumah sakit Malaka, ini ahli zikir tarekat Naqsyabandiyah, sakit jantung, opname tidak sadar, dicek sama dokternya. Ini bukan khurafat, ini asli. Ini disaksikan oleh dokternya sendiri dan dokternya jadi murid dia. Si dokter jantung ketika cek jantungnya, kan ada alat dengar ya. Ada yang dokter nggak sini? Wah, dokter jarang ngaji ya. Mungkin sibuk ngurusin ngobatin orang ya. Kita husnuzon. Ya, taruh di sini apa namanya? Ya. Masya Allah Habib. Ketika dia dengar, apa yang terdengar bukan dengar jantung, duk duk. Yang kedengaran apa dia? Allah, 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 Allah. Itu Syekh Qadirun Yahya dari remajanya, dia punya guru lebih dari 4 syekh mengajarkan zikir Allah, Allah, Allah. Kata guru-gurunya, ini senjata Sayyidina Muhammad SAW. Ketika beberapa gunung dan pemberontakan PKI di Malaysia, di Indonesia ada meledak itu gunung, nggak berhenti-berhenti. Beliau itu punya namanya air zikir, disebut air tawajuh. Tapi kali ini dia ambil kerikil, dia doain. Itu kerikil ditembakin ke gunung, biiznillah dengan keberkahan zikrullah. Itu gunung kemudian mulai diam. Kok bisa? Ada hadisnya. La taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah, Allah. Tidak terjadi kerusakan besar di alam semesta, apalagi yang kecil gitu mafhum mukhalafahnya. Sehingga tidak ada lagi yang membaca Allah, 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 Allah seperti apa? Seperti Sayyidina Muhammad SAW tadi membacanya. Gimana kira-kira? Udah begitu belum? Hah? Berarti wajib nggak belajar zikir? Wajib. Wajib bersanad, jangan belajar zikir yang munqati'us sanad. Nanti ente belajar zikir, sanadnya ke syaitan. Ya, apa ciri-ciri zikir syaitani? Bukan zikir Bang Tony ya. Zikir syaitani ciri-cirinya, tambah zikir, tambah sombong. Tambah merasa sok suci. Lalu pandang orang gak zikir najis. Itu ciri-ciri zikirnya bersanad kepada syaitan. Oh, saya ngaji sama mursyid kok. Tunggu dulu. Kan minal jinnati wan nas. Syaitan itu ada jin, ada manusia. Kerjanya ngapain? Yuwaswisu fi sudurin nas, ngasih was-was. Apa yang diwaswaskan? Pertama, syak, ragu. Kedua, kibr, sombong. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Enggan, ya, mulai ngelihat kelompok lain, enggan. Belagu, ya. Wastakbara, merasa dirinya besar.
Nauzubillah summa na'u. Harusnya kalau nyebut nama Allah, diri kita habis atau tambah nongol. Kalau nyebut nama Allah, diri kita jadi ciut atau tambah sombong. Harusnya. Lalu gimana caranya? Karena yang baca itu Sayyidina Muhammad SAW, maka antum wajib kalau zikir, wajib bersolawat. Maka ciri-ciri zikir syaitan, dia berzikir Ismul Jalalah, tapi tidak bersolawat kepada Sayyidina Muhammad SAW. Ya. Zikir itu panas, energinya kuat. Orang sholat gak sholat kalau baca nama Allah, dan dia yakin itu bekerja itu nama. Kok bisa? Dukun, dia nyebut nama siapa ketika dia bekerja? Belum tentu nama Allah, tapi karena dia yakin, tapi jalurnya jalur syaitan, berlaku itu. Apalagi orang nyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang makan Allah, di Quran dikatakan, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jika disebut nama Allah, maka bergetar kolbunya, menyebut nama. Kalau baca berzanji, ingat-ingat berzanji, ingat-ingat gak? Dalam silsilah Nabi Muhammad SAW yang disebutkan di bagian depan berzanji, itu ada jidnya Sayyidina Muhammad SAW bernama Ilyas. Ini bukan Nabi Ilyas. Sayyidina Ilyas, jid dari ajdad beliau, disebutkan yasma, mendengar suara zikir Nur Muhammad dari sumsum tulangnya. Datanglah ahli hadis nih Habib Kiai kepada saya. Apa katanya? Ente kok maulid suka cerita hadis-hadis yang gak sahih? Saya tanya balik, gak sahih di mana bro? Di mana gak sahihnya? Loh itu kan gak sahih. Oh ternyata ada kesalahan orang mengkaji hadis waktu meneliti hadis. Apa itu? Memberlakukan penilaian hadis sahih tidak sahih dengan ketat pada bagian selain halal dan haram. Padahal Imam Ahmad bin Hanbal Hanbali, murid Sayyidina Muhammad bin Idris Syafi'i radhiyallahu taala anhuma, apa kata beliau? Jika kami meriwayatkan fil halal wal haram, tasyaddadna, kami ketat. Kalau hadisnya berkaitan hal haram, berarti hadis itu diriwayatkan pasca kerasulan. Berarti beliau sudah tugas bawa syariat. Karena hadis syariat mesti kita ketat. Adapun selain halal haram, tasahalna, kami memudahkan, menggampangkan untuk mengambil hadisnya dan tidak perlu ketat mengatakan ini sahih tidak sahih, disahihkan Albani gitu ya. Sering dengar gitu nggak? Sahahu Albani, sahahu fulan, nggak perlu. Dari mana kita tahu? Dari imam ahli hadis sendiri. Ini yang tahu Syekh Albani nggak? Tahu? Siapa Syekh Albani? Syekh Albani itu siapa? Tokoh yang diangkat imam oleh saudara kita, Salafi Wahabi. Jadi pakar hadisnya bernama Syekh Nasiruddin Albani, rahmatullah alaih. Ya. Beliau baru wafat tahun 1999. Berapa tuh hijriahnya? Kira-kira Albani sama Bukhari lebih alim mana? Bukhari, benar gak? Imam Bukhari punya kitab judulnya At-Tarikh. Ada Sugro, ada Kubro. Tarikh Kabir, ada Saghir. Sejarah, isinya apa? Isinya sejarah Nabi. Ada yang pra kerasulan, ada yang setelah kerasulan. Pra bawa halal haram dan sebelumnya dan setelahnya. Kenapa Imam Bukhari
meriwayatkan hadis-hadis yang dia tidak munculkan dalam kitab sahih. Jadi dalam kitab itu banyak riwayat yang tidak sahih dia masukin. Karena beliau mempraktekkan kalam gurunya Imam Ahmad bin Hanbali radhiyallahu taala anhu, bahwa jika meriwayatkan selain halal haram tasahalna, kita boleh memudahkannya, jangan terlalu ketat. Maka jangan heran kalau ada yang mengkritisi kitab-kitab maulid, kok banyak hadis-hadis yang tidak sahih. Betul. Karena tidak berkaitan dengan halal dan haram. Bahkan tidak berkaitan dengan akidah. Itu hanya berkaitan dengan hakikah. Apa beda akidah dan hakikah? Kalau akidah berkait dengan rukun yang 6. Rukun yang mempercayai Nur Muhammad tidak wajib. Tapi mengetahui bahwa Nur Muhammad SAW awwalu ma khalaqallah, yang pertama Allah cipta sebelum langit dan bumi, alam dan aras semuanya, itu pengetahuan. Apakah saudara sepakat tidak sepakat, itu urusan lain. Itu disebut bab hakikah, hakikat, bukan bab akidah. Boleh percaya, boleh tidak. Jadi kalau ada orang nggak percaya tentang Nur Muhammad, dia kafir nggak? Dia nggak kafir, cuma ma'rifatnya kurang. Kalau ma'rifatnya kepada dirinya kurang, bagaimana dia mau kenal ilahi Rabbuna tabaraka wa ta'ala? Sedangkan kaidah ijma, ini bukan hadis Nabi tapi hadis manamiyah, hadis tidur yang didapat Ibn Arabi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya bahwa dirinya dari nurullah, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan kenal Allah taala. Siapa yang kenal Allah taala, dia akan merasa dirinya nol, tiada. Nggak sombong lagi. Tapi jalurnya mesti melalui Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ilmu ini diturunkan kepada semua sahabat, tapi sahabat yang dapat mandat mengajarkannya itulah Sayyidina Ali. Maka beliau disebutkan dalam hadis Tirmizi, ana madinatul hikmah, ana darul hikmah wa aliyun babuha. Aku ini negeri ilmu, kampung ilmu, kota ilmu. Coba bayangkan kota. Kota ada apa aja? Ada gedung, ada pasar, ada kantor, ada rumah, ada jalan, ada gunung, ada kebun, ada makanan, semuanya lengkap. Kalau orang mengerti tentang Madinatul Ilmi, fadal Ustaz. Ya, iklan lagi nih, udah nunggu ketemu Abah dari tadi ya, fadal, labas ya. Iklannya kali ini banyak ini. Ini pecahan-pecahan Nur Muhammad semua ini. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Sampai di mana tadi? Iklannya kebanyakan soalnya. Apaan? Gedung, oke. Ana darul ilm. Kalau hadis Tirmizi darul ilm. Hadis ini diteliti oleh seorang ahli hadis dari Maroko, namanya Sidi Ahmad Al-Ghumari, dan adiknya yang jadi muridnya Sidi Abdullah Ghumari dan Sidi Abdul Aziz Ghumari. Apa kata mereka? Hadis ana darul hikmah wa aliyun babuha, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha, bukanlah dhaif, bukanlah hasan, bukanlah sahih, tapi mutawatir. Dan itu bikin kita kaget. Karena selevel Imam Tirmizi hanya bilang hasan. Hasan itu derajat kedua. Sahih, hasan, dhaif. Gimana? Sahih itu valid, benar. Hasan bagus, tapi di bawah sahih. Di bawahnya dhaif. Maudhu' di bawah lagi. Hadis ini kata beliau cuma hasan. Ternyata diteliti oleh ahli hadis yang baru meninggal belum nyampe seabad. Hadis tentang ana madinatul ilmi, ana darul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah kota ilmu, alilah pintunya. Alilah pintunya. Maka antum cek yang pernah belajar thariqah, belajar ilmu mazhab, belajar ilmu lughah bahasa, belajar usul fiqih, belajar ilmu akidah, semua sanadnya pasti melewati Sayyidina Ali. Yang lain hanya tambahan. Alaihis salam. Contoh siapa?
Imam mazhab pertama sebelum Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu siapa? Sebelum beliau Malik. Sebelum Malik radhiyallahu taala anhu Al-Imam Al-A'zam Abu Hanifah. Abu Hanifah punya guru Hammad ya, Ibn Abi Sulaiman. Adabnya rumahnya Imam Hammad itu di pojok situ. Dia nggak berani selonjoran ke situ. Padahal orangnya dibatas oleh rumah. Ditanya sama putrinya, ya Sayyidi, ya Walidi, ya Abati, apa gerangan kenapa engkau tidak pernah selonjoran ke sana? Jawaban beliau, di situ ada rumah guruku. Ya Rob, itu adab rohani. Orang pakai akal doang nggak nyambung dia, karena akalnya belum dikolbukan. Akalnya harus dikolbukan dulu baru akalnya sampai. Bukan ini nggak masuk akal ente belum nyampe. Beda nggak masuk akal dengan akal belum nyampe? Beda ya. Lalu kata beliau, aku berguru kepada salah satu cicit Sayyidina Muhammad SAW, yang mana tanpanya tentu Nu'man bin Sabit alias Abu Hanifah menjadi orang paling sombong, paling songong, paling sok pinter di alam semesta. Siapa dia? Ala wa huwa Sayyidina Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir radhiyallahu taala anhumah. Kata beliau, kalau bukanlah karena Sayyidina Imam Ja'far lahalaka Nu'man bin Sabit, maka Abu Hanifah Nu'man bin Sabit pasti jadi orang sombong sehingga dia binasa. Ada yang bertorikot Naqsyabandiyah atau Qadiriyah nggak di sini? TKN ada nggak? Ada. Tadi Al Habib Ali Al Habsyi salah satu torikohnya apa? Al-Qadiriyah. Betul? Torikot apa? Al-Qadiriyah. Torikot Al-Qadiriyah berarti mansub ila Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrah. Iklan lewat lagi nih. Hati-hati Ustaz ya. Fadal. Ya. Halas. Nah, lihat sini lagi. Wajahnya sini. Oke, sampai di mana tadi? Sebelum Syekh Abdul Qadir. Sayyidina Ja'far. Ya. Syekh Abdul Qadir Jilani Qadiriyah, Abul Hasan Syadzili Syadziliyah, Bahauddin Syah Naqsyabandi Naqsyabandiyah, apalagi Khalwatiyah. Sebut semua nama thariqah. Semuanya bersanad kepada Sayyidina Ja'far Shadiq. Naqsyabandi sanadnya kemana? Dia punya sanad dua. Satu jalur Sayyidina Abu Bakar Siddiq, karena Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu punya anak namanya Muhammad bin Abu Bakar. Muhammad bin Abu Bakar punya anak Qasim punya putri, itu ibu daripada Sayyidina Al-Qasim, ibu dari Sayyidina Ja'far. Berarti antara Sadah Al-Bakriyah dan Alwiyah ada masalah nggak? Keluarga Abu Bakar dan keluarga Ali ada masalah nggak? Nggak ada. Terus siapa yang bentur-benturin antara mereka? Kelompok Rafidhah. Kalau Ahlul Bait min Ahlus Sunnah tidak ada yang begitu. Maka ini sejarah mesti kita luruskan. Thariqah Naqsyabandiyah kah, Khalwatiyah kah, Syatariyah kah? Jalur sanad ke atasnya Sayyidina Ja'far. Sayyidina Ja'far punya dua jalur sanad, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhuma. Maksudnya apa? Kalau ada thariqah enggak jalur mereka, pasti thariqahnya hilang. Ya, thariqahnya hilang kemakan zaman. Apalagi thariqah buat-buatan sendiri. Ya, ente buat thariqah enggak? Thariqah Depokiyah. Ada yang mau buat thariqat sendiri? Monggo. Dan kita sudah lihat banyak orang yang gengsi berthariqah. Ini mohon maaf. Hanya bikin majelis, zikir, meninggal majelisnya habis. Tapi saksikan, coba Abah Hanom udah meninggal belum?
Majelisnya berkembang sampai ke Malaysia, sampai ke Patani, sampai ke Singapura, sampai ke Brunei. Saya udah jumpa semua murid-murid beliau. Syekh Qadirun Yahya kita jumpa di mana-mana. Murid-murid beliau. Jadi sadah sufiyah, mereka bersanad kepada Sayyidina Ja'far karena mereka mengamalkan satu hadis Nabi. Kullu sanadin wa nasabin, setiap sanad dan nasab pasti terputus, in qata'a illa sanadi illa nasabi, kecuali sanadku, silsilah ilmuku ataupun nasabku. Sallallahu alaihi. Maka jika ada punya ilmu, jika ada punya manhaj, sambungkan kepada ahlul bait. Ya. Sayyidina Umar yang diisukan paling benci dengan ahlul bait, ternyata dia menikah dengan salah satu putri Sayyidina Ali, tapi bukan jalur Sayyidah Fatimah. Ada yang tahu jumlah istri Sayyidina Ali enggak? Istrinya banyak. Aksar min 30. Tapi nggak tahu itu prosesnya 4-4 bagaimana, wallahu alam, saya belum tahqiq lagi. Ya. Salah satu anak beliau, putri beliau, itu masih muda sekali. Sayyidina Umar sudah tua. Apa kata beliau? Jika engkau berkenan wahai Sayyidina Ali, aku ingin sambung dengan keluarga Ahlul Bait. Tolong nikahi aku dengan salah satu putrimu. Maka dia menikah. Makanya ilmu Sayyidina Umar sekarang nyambung dalam kitab-kitab fikih dan usul fikih. Bahkan ada satu thariqah tidak masyhur itu kepada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Ya. Maka Sayyidina Nabi SAW mengatakan tentang hak Sayyidina Umar yang bukan Ahlul Bait. Apa kata beliau? Setiap umat ada muhaddatsun, ada yang dapat ilham, diajak bicara oleh Allah. Wa in kana min ummati lakana Umar. Hadis Sahih Bukhari. Kalau di umatku ada yang begitu, salah satunya siapa? Umar. Sayyidina Umar diajak bicara sama Allah. Berarti dia pewaris kolbu siapa? Kolbu Sayyidina Ali langsung mewarisi kolbu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana mau tanya sama antum, lebih mulia Sayyidina Ali atau Fatimah? Kif? Izin minum ya. Barakallah, barakallah. Lebih mulia Sayyidina Ali apa Fatimah? Timah apa Fatimah? Nggak takut dituduh sesat? Nggak takut itu sesat ya? Nah ini kita bagi. Secara ilmu kalam lebih mulia Sayyidina Ali daripada Fatimah. Itu kesepakatan, tapi tidak kesepakatan. Itu kecenderungan jumhur ulama Asy'ariyah Maturi. Ini pada Asy'ari bukan? Apa ciri-ciri Asy'ari? Belajar sifat 20 Allah wujud qidam? Masih belajar? Masih mendendangkan? Insyaallah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah Asy'ariyah lebih mengambil jalan aman. Kenapa? Karena akidah Asy'ariyah ini muncul di zaman Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah ini hanya Al-Ma'mun yang senang Ahlul Bait. Sampai mengangkat Ali Ar-Ridha jadi putra mahkota tapi dibunuh, diracun. Masih muda diracun. Jadi dia satu-satunya khalifah yang mengangkat putra mahkota yang bukan anaknya. Karena dia mengerti tentang ma'rifat, ya, afdaliyatu Ahlul Bait. Akhirnya Al-Ma'mun mengerti politik ini berbahaya. Justru kalau dia mengangkat putra mahkota lagi dari kalangan zuriat ahli Nabi, itu membahayakan mereka. Maka dia kemudian mengangkat yang lain. Di zaman Bani Abbasiyah itulah kebencian kepada Ahlul Bait bertambah. Maka ini siasat ahli kalam. Siasat ulama ahli kalam, ahli akidah. Supaya ulamanya selamat, Ahlul Baitnya selamat. Gimana caranya? Afdalun nas ba'dan Nabi SAW Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali gitu. Itu jadi ditulis di kitab-kitab. Orang yang paling afdal setelah Nabi di kalangan sahabat Abu Bakar, lalu Umar, lalu Utsman, lalu Ali radhiyallahu taala anhum ajmain. Tapi tadi imam yang saya sebut Sidi Ahmad Ghumari Ahlus Sunnah, dia mengatakan secara hakikat lain cerita.
Secara hakikat lain cerita. Siapa yang lebih afdal? Sayyidah Fatimah. Tadi zikir yang saya ceritakan disebut zikir Fatimah. Murid pertama Sayyidah Fatimah adalah Sayyidina Ali. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Sayyidina Ali dapat talqin dari Sayyidah Fatimah, lalu beliau mengatakan, "Fama taraktuhu." Aku tidak pernah meninggalkan zikir Fatimah sebelum tidur, kecuali waktu perang Siffin aku membacanya sepertiga malam terakhir, karena perang belum usai. Jadi bacanya telat. Biasanya bacanya habis Isya mau tidur langsung baca. Ini karena perang, akhirnya beliau membacanya sepertiga malam terakhir, udah mau dekat subuh. Sayyidina Ali hanya diajar 33, 100. Dan dia tidak pernah tinggalkan hadiah dari sang istri tercinta, istrinya plus dia gurunya. Tapi Sayyidah Fatimah juga berguru kepada Sayyidina Ali. Jadi mereka disebut dalam hadis mudabbaj. Kenapa? Sayyidina Ali itu juga dianggap anak oleh beliau. Antum coba bayangkan, ini bagian akhir yang mau saya sampaikan. Ayah Sayyidina Ali siapa? Ali bin Abu Talib. Abu Talib itu mata mu'minan wala kafiran. Mati beriman atau kafir? Hah? Gimana? Ini akidah Ahlussunnah bukan? Gimana kira-kira? Kira-kira Abu Talib mengerti nggak Nabi Muhammad SAW itu seorang nabi dan penghulu para nabi? Ngerti nggak? Tahu dari mana? Tahu dari mana? Ayo. Karramallahu wajhah. Ini kan Sayyidina Ali, ini ayahnya Abu Talib. Abu Talib meninggal, di Sahih Bukhari dikatakan dia mau meninggal. Ya. Ketika mau meninggal diganggu oleh Abu Sufyan sehingga tidak bersyahadat la ilaha illallah. Tapi kan nggak begitu, dia cuma meninggal diam dan tidak ada yang tahu dia meninggalnya dalam keadaan apa. Oke, karena ini bagian terakhir yang mau saya sampaikan sesuai kodenya. Dari kolbu kita bilang terakhir, ternyata kodenya pas. Guru dari Al-Habib Ali Al-Habsyi, pengarang Sibtud Durar radhiyallahu taala anhum. Berguru kepada siapa dia? Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Beliau sudah teliti sumber riwayat tentang wafatnya Sayyidina Abu Talib dan beliau mengatakan mata mu'mina. Dia meninggal dalam keadaan Sayangnya ajaran ini tidak banyak dibawa ke Nusantara, padahal beliau gurunya ulama Nusantara. Maka saya berkewajiban sebagai orang yang khidmat pada ilmu untuk menyampaikan itu hatta kepada kalangan awam, apalagi kepada para masyayikh, para asatidz. Jadi tolong jangan lagi hanya menampilkan satu bab bahwa Sayyidina Abu Talib mati kafir. Itu menyakiti zuriatnya hari ini. Coba Syekh Habib, kalau antum punya walid disebut orang mati kafir, walaupun betul kafir, tersinggung nggak? Sedih nggak? Dan yang merawat Sayyidina Muhammad SAW waktu kecil siapa? Abu Talib. Yang menjaga beliau dari godaan gangguan ahlu kitab siapa? Abu Talib. Masa orang begitu antum katakan mati kafir, sedangkan sahabat Muawiyah bin Sufyan hanya Islam 2,5 tahun, Abu Hurairah hanya Islam 2,5 tahun, 3,5 tahun, lalu kemudian kita katakan ini orang mukmin, yang ini tidak mukmin. Enggak, katakan dua-duanya, hadza mu'min wa hadza mu'min. Ya, dua-duanya mukmin. Semoga Allah Ta'ala menumbuhkan nur ini tambah banyak, menambah cinta kepada zuriatnya, kepada ulamanya, kepada pewaris-pewarisnya, dan maulid tambah banyak di mana-mana, sehingga dimanapun disebut nama zat yang paling saleh, turunlah rahmat, dan yang paling banyak hari ini bermaulid di dunia ini hanya Indonesia. Semoga rahmat turun mencurah kepada negeri ini dan mengalir ke negeri yang lain. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin.